Perkenalkan, nama saya Rizky Suganda PS. Perkenalkan, nama saya Nakullah Raji. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kamil. Kenalkan, nama saya Kisumwa. Saya Rizka Alifah. Saya Idral Latif Rabbani. Di era digital ini, media sosial bisa menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi. Namun, hal ini juga dapat berdampak buruk. Kenapa bisa begitu? Karena semakin menyebar informasi juga bisa menjadi maraknya informasi hoaks dan ujaran-ujaran kebenciannya lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ini dapat mengganggu harmoni dalam bentuk Pancasila tersebut. Nah, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian itu dilakukan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti bentuknya itu buzzer atau kelompok-kelompok tertentu yang untuk menyebarkan propaganda-propaganda buruk tentang suatu hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman itu sendiri. Hoax menyebar yang pertama di masa krisis. Hoax sering muncul dan menyebar saat terjadi krisis, bencana alam, atau peristiwa penting lainnya. Nah, yang kedua ada di momen politik. Hoax juga kerap beredar saat ada situasi politik yang sensitif, seperti pemilihan umum. Yang ketiga ada di saat situasi mencekam. Hoax dapat menyebar cepat di tengah situasi yang membuat orang merasa cemas dan takut. Jadi kerap terjadi hoax itu pada platform sosial media, yaitu TikTok, Instagram, dan sebagainya, yang digunakan untuk memanipulasi informasi yang palsu. Jadi hoax itu juga digunakan di dalam dunia politik, ekonomi, dan ideologi. Mengapa hoax sering digunakan untuk menyerang lawan politik untuk mendukung agenda tertentu? Beberapa pihak juga menyebarkan hoax untuk mendapatkan keuntungan finansial atau menarik perhatian. Upaya mengatasi penyebaran hoax adalah dengan cara meningkatkan literasi digital dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan sosial. Pemerintah dan berbagai lembaga menyarankan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar tidak mudah termakan dan juga terhasut oleh berita-berita hoax. Pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan kehidupan digital. Mungkin dari tanggapan saya, yang pertama, media sosial itu kan bisa digunakan oleh siapa saja, mungkin dari anak kecil sampai orang besar dan semuanya yang ada yang mempunyai handphone lah terutama. Nah, mungkin hoax itu dia hanya ungkapan kata-kata kayak si ini bilang si ini, tetapi itu bisa menjadikan tidak bagus gitu kan. Contohnya nih, orang lihat hoax itu langsung percaya gitu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Lebih baik kita cari tahu dulu itu informasinya dari mana, kata siapa, agar kita dapat memahami apa yang berita itu sampaikan kayak gitu. Cara menghindari dan mengatasi ujian kebencian dan hoax tersebar di media sosial, kita harus bisa lebih memilih dan menyaring hal-hal yang muncul di sosial media. Seperti kita harus bisa menyadari mana hal yang baik untuk kita cara, dan kita pun harus bisa bijak dalam menggunakan sosial media agar kita tidak gampang terpancing dengan hoax yang semakin beredar dan ujaran kebencian yang semakin banyak di dunia nyata ini. Kalau untuk menghadapi yang namanya ujian kebencian terhadap pemerintah lah, dari pemerintah ke masyarakat itu lebih dikaji lagi, karena mencakup masyarakat yang tidak sejahtera, lebih ke arah mereka membenci pemerintah, yang mana dalam pemerintahan itu bakalan terganggu karena kurangnya support dari masyarakat. Jadi lebih baik ujian kebencian itu dikaji ulang, seperti menyejahterakan masyarakat lah, lebih ke arah situlah dikajinya, karena
Kalau untuk ujian kebencian tuh lebih kayak pemerintah itu mau menghancurkan suara rakyat. Iya. Perkara kayak gitu, mereka ingin visi mereka ingin menyejahterakan masyarakat, tapi malah menyengsarakan masyarakat. Jadi disitulah muncul ujian kebencian dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, solusinya itu ada seperti memperkuat Pancasila di era digital, melawan hoax dan ujaran kebencian. Era digital menghadirkan tantangan serius bagi nilai-nilai Pancasila melalui masifnya hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga mengancam persatuan dan toleransi bangsa. Solusinya itu memerlukan pendekatan multidimensi. Yang pertama itu ada literasi digital dan pendidikan Pancasila itu harus diperkuat. Kurikulum perlu mengintegrasikan etika digital dan bahaya disinformasi. Kampanye literasi digital berkelanjutan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi konten negatif. Terus ada penegakan hukum yang efektif melalui implementasi tegas UU ITE dan kerjasama dengan platform media sosial diperlukan untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga krusial. Terus ada pengembangan teknologi deteksi dini seperti AI dapat membantu mengidentifikasi dan merespon penyebaran konten negatif lebih cepat. Nah, terus selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap konten positif dan komunitas anti hoax akan menciptakan daya tahan terhadap disinformasi. Dialog dan mediasi antar kelompok juga sangat penting untuk didorong.